ketika kita berbeda dengan dunia, kita taat, kita hidup dalam kebenaran. Walaupun kita hanya sendirian, resikonya kita dibenci banyak orang dunia. Aku terima urapan Roh Kudus saat ku mencari Kau, memberikan bagiku dalam rencana-Mu, dalam pengharapanku. Kau hadir di hidupku, Roh Kudus yang menjamah hatiku. Saat ku berseru, Kau menolong hidupku. Dalam kekudusan-Mu aku dibaharui. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saat Kau hadir di sini, saat Kau mengurapiku, Roh Kudus tercurah atas hidupku, di atas tempatku berpijak. Saat Kau hadir di sini, saat Kau mengurapiku, Roh Kudus tercurah atas hidupku, mengubah hatiku seperti hati-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You, satu acara di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Dan kita renungkan dalam kehidupan kita ini, biarlah Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami anak-anak-Mu mau membuka hati pikiran kami untuk dapat terus Tuhan Kau isi dengan firman Tuhan. Untuk kami dapat mengerti lagi Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan dan Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Jalan-jalan kebenaran tersebut sehingga kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Engkau berfirman pada pagi hari ini dan kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah resiko memikul salib. Tuhan Yesus telah memikul salib dan Ia disalibkan. Hal ini Ia alami bukan karena kesalahannya atau dosanya, tetapi Ia telah menggantikan kita, orang yang berdosa, untuk menanggung dosa kita. Dia mau menerima hukuman itu, supaya kita terbebas dari dosa. Kita yang percaya kepadanya, yang menerima pengorbanannya, penebusannya di atas kayu salib, kita dibebaskan. Jika kita ingin ikut Yesus, maka kita pun juga harus memikul salib seperti Yesus.
Kita baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ayat ini menuliskan syarat untuk mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri. Artinya, kita tidak lagi menuruti keinginan duniawi, tidak lagi menuruti hawa nafsu kita. Apa yang kita kerjakan, semuanya itu kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan keinginan atau kemauan diri kita sendiri. Dan ini harus dilakukan bukan hanya sementara atau dengan waktu tertentu. Harus dilakukan setiap hari. Dan ini artinya memikul salib. Baru setelah itu, kita bisa mengikut Yesus. Dan saat kita ikut Yesus, maka ada resiko yang akan kita alami. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita mulai menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu kita, manusia lama kita sudah disalibkan, manusia lama kita sudah mati, dan kita hidup dengan manusia yang baru, di mana nama Tuhan kita permuliakan melalui hidup kita. Ketika kita berbeda dengan dunia, kita taat, kita hidup dalam kebenaran. Walaupun kita hanya sendirian, resikonya kita dibenci banyak orang dunia. Tetapi apa yang kita lakukan? Tuhan tidak akan tinggal diam. Lukas 21 ayat 18 sampai yang ke-19. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Di dalam ayat ini dituliskan janji Tuhan kepada kita. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya, sekecil apapun dalam hidup kita, Tuhan pasti pelihara. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dalam pengawasan Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Dia akan terus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Apapun, sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan, di dalam ayat itu tertulis syarat yang harus kita jalankan. Tetap bertahan dalam tekanan. Dalam penolakan dari dunia, kita harus tetap bertahan. Tetap bertahan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita perjuangkan. Artinya ada pengorbanan atau ada tindakan di mana kita bukan hanya diam saja. Dan semua itu akan tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau bertahan? Apakah kita justru menjadi lemah dan akhirnya kita kembali mengikuti arus gaya hidup dunia dan kita meninggalkan Tuhan? Jika kita bertahan, baru kemudian kita akan memperoleh hidup. Oleh sebab itu, mari kita perjuangkan hidup kita ini dan terus bertahan, memikul salib kita dan ikut Yesus. Hidup dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali
bagaimana kami harus memikul salib kami, meninggalkan manusia lama kami, dan ikut kepada Tuhan. Dan itu harus kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami, supaya kami dapat hidup berkenan dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas petunjuk-Mu, atas nasihat-Mu. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan sehelai rambut di kepala kami jatuh. Tuhan selalu menggendong kami dan memelihara kami. Tolong kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan doa anak-anak-Mu. Apapun yang mereka doakan, Tuhan dengar saat ini. Dan Tuhan jawab, sehingga kami dapat Tuhan merasakan kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima sobat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di